Valio. This is me, Felix, and this is Michelle. Enggak pakai bahasa Inggris kok. Ini cuma bullshit-an doang. Ya mungkin hari ini agak aneh karena nggak ada si pembacot, yaitu Charles kebetulan di sini. Jadi saya kebetulan Michelle yang gantiin ya. Halo. Bacotannya lebih halus lah daripada Charles. Lebih soft ya. Cuma Charles masih ada di belakang kamera. Kamu lihat mukanya tuh, cetai. Kita ketawa kan? Oke lah. Jadi format kita tuh masih kayak kemarin, di mana tuh dari back kamera tuh yang memberikan sebuah pertanyaan. Yang kemarin batal woi. Oh batal? Batal. Kenapa? Videonya hilang. Oh iya bener juga. Ya, jadi kebetulan inilah video pertama nanti yang keluar ya dengan format yang berbeda. Iya. Udah, terus gimana terus? Mau mulai gimana? Oke, jadi hari ini gue akan kasih pertanyaan ke Felix sama Michelle dan mereka berdua akan menjawab dari versi mereka masing-masing. Boleh jawaban berdasarkan pribadi, kesukaan pribadi, ataupun boleh secara umum. Nah, pertanyaan pertama nih supaya lebih lebih seru. Syarat utama yang kalian cari dari pasangan itu apa? Kita mulai dari Michelle dulu. Dari cowok dulu dong. Jangan, dari Michelle dulu. Dari Coba saya. disclaimer dulu, pembahasan ini tuh nggak tahu random tiba-tiba karena si Charles pengen kita mikir. Udah. Ya, ini random banget ya. Jadi langsung aja. Kita nggak tahu pertanyaannya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi mohon maaf kalau terjadi sesuatu yang aneh. Dan gue juga gak tahu mau tanya apa, jadi random semuanya. Tanpa skrip, tanpa apapun. Silakan Michelle. Yang langsung dari otak aja ya, yang langsung ngalir. Mungkin. Emang kalau nggak dari otak? Ya iyalah. Yang se-value sama aku, terus Yang paling penting, yang paling penting. dari cuma satu. Yang wajib ada. Lelaki yang bertanggung jawab. Oke. Kalau Felix, Yang wajib. Gua dari pasangan gue. paling utama wajib ada. Kalau nggak ada itu udah no. Pinter. Pinternya sepinter apa? Ya nggak usah sampai fisikal kuantum sih, pinter aja. Pinter, cerdas beda bro. Pinter pengetahuan umum. Intelijensi, mempunyai intelijensi yang menurut gua oke. Oke. Jawab kan? Oke. Pertanyaan berikutnya. Nah, tunggu gua tanya. Anda Charles sih value nggak semua? Koko. Gua nanya, Charles value nggak sama lu? Secara tahu. value. Apa hubungan sama Koko? Nggak tahu sih, nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, kalian kan tentu, oh ya by the way, kedua nih jomblo ya. Jadi kalian boleh nanti kalau suka mungkin bisa daftarin. Jadi kita ini kasih pertanyaan ke jomblo-jomblo nih. Satu jomblo dari lahir, satu jomblo udah hampir 10 tahun. Oke. Pertanyaan berikutnya, kan kalian udah sering tuh main kita bilangnya dating apps ataupun dikenalin sama teman-teman. Nggak sering kok. Nggak sering. Nggak sering kok. Yakin. Yakin. Oke. Nggak sering kok. Nggak sering kan? Nggak sering. Lebih sering siapa ya? Iya. Yang di balik layar. Iya dong. Nah, kan kalian ada main dating apps, dikenalin sama teman-teman, sama lawan jenisnya. Nah, kenapa sih sampai sekarang kalian nggak jadi-jadi? Kan nggak mungkin dari udah Lu puluhan nanya itu. gua, kalau gua tahu jawabannya, gua udah nggak single pak. Itu pertanyaan yang paling aneh pak. Enggak, gua mau tanya apa sih yang lu rasa kurang itu, yang sering lu rasa kurang dari lawan jenis itu? Kan pertanyaan gua kan belum selesai tadi. Apa yang kalian sering jumpa dan terakhir nggak jadi gitu? Yang kalian kurang gitu? Ya emang nggak vibing aja, nggak punya vibe yang sama, nggak apa ya, bukan nggak sejalur sih. Banyak yang gue ketemu pinter banget malah. Iya. Banyak, tapi ya nggak tahu sih, nggak punya sebuah vibe yang menurut gue ngeh gitu loh. Coba dijelasin lebih detail, vibes yang kayak gimana?
ya gue kalau bisa jelasin vibe yang gue pengen kayak gitu ya gue udah nggak single pak. Itu beneran loh, itu kayak gimana gue jelasinnya gitu. Kalau bisa? Belum ketemu yang nyaman dan cocok sih. Enggak, maksud pertanyaan gua. Kalau kan Felix kan Itu baru single berapa lama sih? dari lahir. Lahir. Galak, bohong. Bohong. Aduh. Cewek-cewek menurut saya sih dulu ya. Jangan pernah bohong kalau ada yang cowok deket itu bukan, memang nggak ada status, tapi kan udah deket. Iya. Kalau HTS sih ada, tapi kalau untuk yang sampai pacaran belum. HTS berapa kak? Nggak banyak sih. Nah, 3. Kalau kayak Charles 5. Gak banyaknya 5 loh. Iya, sedikit itu 5 loh. Sedikit tuh 5. Dia udah ngakuin. Aku yang serius sih paling 2 aja sih. Serius 2. Serius HTS, bukan pacaran. Serius HTS. Serius HTS-nya ya 3 sih. Oke. Apa nih yang menarik lagi? Darwin ada ide? By the way di sini cukup ramai loh di belakang. Selain gua ada Darwin lagi dan ada teman-teman lagi yang lain. Gak, gini deh, gue kasih pertanyaan. Misalnya nih, ada cowok ya kan, deketin lu. Tapi dia, let's say not the same value. Kayak tapi misalnya kita ngomong paling simpel dari economic value. Dia pendapatan dia gak terlalu lebih baik daripada lu. Are you fine or not? Fine. Nah, coba saja. Karena ada cewek yang enggak, ada cewek yang fine, ada cewek yang masih nggak tahu. Nah, lu di kategori yang mana? Kalau untuk sekarang sih fine ya, untuk sekarang. Tapi kalau untuk kedepannya kan kita nggak tahu ya pilihan aku bisa Let's berubah-berubah. say atau sampai enggak. ke depannya memang pendapatannya nggak akan sebanyak lu. Oke. Nggak akan sebanyak lu loh. Sampai Tapi ke bukan nggak depannya. banyak ya. Oke. Nggak akan Ya. sebanyak. Mungkin pendapatan lu 2M per bulan, dia cuma 200 juta per bulan. Ya enggak segitu ya. Kalau lu 2 M per bulan udah beda cerita. Enggak. Let's say pendapatan lu 10 juta per bulan. Dia itu cuma 5 juta atau 7 juta. Kalau untuk sampai ke depannya ya pasti jawaban saya belum tahu gitu kan. Tapi kalau untuk short term yang sekarang ya menurut aku is okay gitu. Jadi lu gimana bisa cari pasangan kalau lu mikirnya cuma short term? Ya berarti belum tahu. Soalnya kan aku lihat pasangan itu kan bukan hanya segi financial gitu. Aku juga harus lihat Enggak, dulu. gua bahasnya cuma ekonomi. Ekonomi. Maksudnya Oh. secara finance. Nah, lu secara ekonomi gitu misalnya. Are you fine or not? Sampai suami deh. Fine asal orangnya itu bertanggung jawab. Ya kan bisa kan? Kita Iya, ada bisa. at point gitu kan. Soalnya kalau misalnya dia udah pendapatannya kurang, habis itu orangnya juga gak beres, gak bertanggung jawab ya buat apa gitu kan. Ya, Tapi kalau nggak mungkin lu nikah itu. ya nggak mungkin kan. Berarti kan kalau misalnya dia memang pendapatannya kurang, tapi orangnya bertanggung jawab, dia sayang keluarga, dia punya lah sisi value yang lain, ya why not gitu. Soalnya kan di Indonesia sendiri kan stigma cowok dapat duit lebih dikit dari cewek itu kan maksudnya stigma di mana lu dapet pasangan yang duitnya lebih dikit dari lu kan. Tapi Stigma kayak gitu banyak loh. Kayak Iya. gimana cowok-cowok tuh kayak kadang ngerasa ih shit gua dapet cewek yang duit gue lebih banyak misalnya atau gimana. Ada stigma gitu. tapi cari cowok kaya itu gampang, tapi kalau cari cowok yang baik, yang benar-benar tanggung jawab itu yang susah sih menurut saya gitu. Jadi jangan asal kayak lihat finansial. Berarti lu bilang cowok kaya nggak ada yang baik sama Nggak gitu. Nggak boleh dong. Nggak gitu maksudnya. Maksudnya kayak kalau kita mau cari yang kaya itu banyak gitu loh, tapi kan kembali lagi ke kepribadian dia gitu maksud Kalau mau yang brengsek? saya. Kalau yang brengsek gimana? Gua gak ngomong apa-apa. Gak ada ngomongin lu, gua cuma gini lu. Arahnya kemana woi? Tahu aja ya. Apa? Lagi mikir emang mau tanya apa? Bisa ada yang mau ditanya nggak? Ya. Apa ya, masih belum kepikiran sih. Dari flow aja. So dari berbagai, kalau misalnya berbagai cowok, kalau Felix dari berbagai cewek yang sekarang berhubungan sama kalian, apakah ada yang cukup menarik? Mungkin bisa diceritain. Nah, Cukup menarik. nggak ada. Gak ada? Nggak ada juga sih. Gak ada? Yakin lu, Sa? Nggak ada, maksudnya ya nggak ada yang benar-benar menarik gitu. Masih sama aja sih.
Beda loh menarik hati sama menarik dari mata. Oh. Beda loh. Mungkin yang misal udah menarik mata, belum menarik hati. Kalau Felix udah ada yang menarik hati, mata atau menarik hati? Menarik harta sih. Enggak ada. Belum ada. Emang lu pikir gampang? Ya nggak tahu sih. Untuk lu gampang, untuk gua enggak. Tapi entah kenapa ya, gue asal deketin cewek, selalu entah kenapa ceweknya itu memiliki perekonomian yang jauh lebih baik dibanding gue. Bagus lah. Iya. Gue senang sih. Gue senang juga. Ada warisan kan realistis. Realistis. Kita nggak terlalu kaya, tapi ya ada warisan senang-senang aja. Ya gue sih nggak masalah sih dapet cewek lebih kaya. Asalkan dia nggak banyak bacot. Tapi faktanya di lapangan sering gue jumpanya banyaknya kan yang bacot, banyak bacot. Nggak juga sih. Gue bilang gue Cewek sering jumpa. kayak cantiknya keterlaluan banget biasanya. Bisa termasuk yang mana nih? Yang sedang-sedang lah. Hah? Cukup makan. Cukup makan. Cukup makan cukup itu. Iya, cukup itu. Cukup makan. Oke lah. Ini pusing juga nih topiknya nih kan. Banyak. Menurut lo nih, Sel, type cowok yang tanggung jawab itu dalam apa? Kan konteks lu itu tanggung jawab nih. Nah, kan banyak nih tanggung jawab apa nih? Udah bikin tanggung jawab itu beda ada. Oke. Ada atau tanggung jawab yang lain gitu. Oke. Habis makan cuci piring itu tanggung jawab juga. Tapi yang konteksnya gimana nih? Berarti ini lebih aku mengarah ke pernikahan ya. Berarti udah nikah. Berarti udah jauh ya. Nah, udah jauh gitu ya. Ya bertanggung jawab dalam konteks saya sih yang kayak dia tahu gitu kan, dia kepala keluarga, dia udah punya family gitu kan. Berarti dia bisa protect gitu, protect family-nya, dia bisa Kita lagi gak di medan perang, Kak. enggak loh, maksudnya Ya dia apa juga gitu. Orang lagi pengen shield. Dia lindungi. Kita lagi gak di medan perang. enggak tuh protect yang begini loh, kayak kalau terjadi apa-apa gitu di dalam keluarga gitu kan, ya ada satu kepala keluarga yang bisa membimbing gitu dalam satu keluarga ini gitu. Habis itu juga pria yang bertanggung jawab gitu kan. Ada beberapa cowok yang lari gitu dari tanggung jawabnya, kayak contohnya nggak menafkahi anak gitu atau gimana gitu. Yang maksud saya ya dia bertanggung jawab gitu atas keluarganya dia gitu. Misalnya nih, kan contohnya kita udah ada nih. Bukan, sorry. Kan lu udah jelasin. Gue balik ke yang pertama nih. Di mana lu pernah ngejelasin tadi awalnya lu ngejelasin kayak harus menafkahi anak. Nah ini konteks gue balik nih. Kalau lu dapet duit lebih banyak dari suami lu, nah kalau lu yang nafkahin apa? Lah, tapi kan bukan berarti dia nggak menafkahi. Iya, meskipun, benar. Tapi kalau misalnya let's say kita ngambil equality deh, karena kan equality sendiri kan kita juga harus bayar sesuai porsi dari pendapatan kita. Logik nih. Gak mungkin dong kalau misalnya pendapatan jauh di atas cowok lu terus atau pasangan lu, terus lu menuntut dia untuk bayarin semuanya. Oke. Misalnya, ya kan. Nah, kita ngomongin proporsi nih. Misalnya pendapatan lu itu 2 kali lebih banyak dari dia. Nah, terus kalian ada pernah obrolan, kalian biayain anak ya 70% 30% gitu. Mungkin maybe 70% from you and 30% from him gitu. Kalau kayak gitu setuju nggak? Ya, it's okay gitu. Berarti kan dia tetap ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sini kan, aku kan tadi kan belum selesai menjelaskan gitu kan. Kan bukan masalah finansial gitu, ada masalah-masalah lain lagi kan yang di rumah tangga yang kita nggak tahu gitu. Iya. Cumanya ya kalau yang begitu ya it's okay, asal dia sepenuhnya itu dia menelantarkan gitu loh. Kayak apapun dia nggak mau apa sih? Gak mau tahu, gak mau Iya, nggak mau dia. tahu, nggak mau nggak mau tahu gitu loh. Itu sih maksud saya. Ini pertanyaan menarik nih dari tadi. Jadi menurut kalian dua nih, setuju nggak? Bukan setuju apa enggak? Mesti nggak bahwa cowok itu yang jadi kepala keluarga? Atau justru cewek juga boleh? Tergantung. Dari pandangan lu gimana nih? Tergantung. Menurut gue itu tuh tergantung kemampuan sama ego.
karena cowok itu punya ego. Cowok ini pas diomongin misalnya kalau gue apalagi gue yang gak mau dikasihin, itu gue paling benci orang yang kasihin gue. Nah, orang yang punya ego, dimana cowok tuh punya ego kayak misalnya ini si ceweknya nih yang jadi kepala keluarga. Ego cowoknya itu bisa tuh banyaknya ya, gue gak bilang semuanya. Nah itu ego itu harus ada, pasti ada kan? Pasti. Tapi kalau gue tergantung circumstance-nya. Misalnya tadi apa sorry? Setuju nggak kalau cewek yang jadi Oke. Mesti nggak kalau harus cowok, kalau cewek Kalau gimana? misalnya cowoknya ada masalah dan nggak bisa ngehandle keluarga untuk saat itu, menurut gue ya yang harus step up ya pasangannya. Ya itu tergantung circumstance lagi. Kalau cowoknya bisa ya diusahakan. Kalau memang sedang nggak bisa, menurut gue cowok tuh harus bisa ngomong, ya gue lagi lemah, gue nggak bisa. Kalau bisa? Kalau menurut saya sih, saya tetap milih cowok sih yang sebagai kepala keluarga. Cowok pasangan lu misalnya lagi koma gitu. Ya itu enggak beda lah. case. Circumstance balik lagi. Iya. Enggak, kondisi normal, semua lagi normal. Mesti Kalau nggak semua cowok. lagi normal ya pasti cowok lah. Cowok sih. Tapi sering kejadian loh, kalau di mana misalnya ceweknya berpendapatan lebih banyak, si cewek yang mau take control di keluarga. Nah itu balik lagi ke ego. Menurut gue ya, kalau misalnya ego cowoknya kuat dan ya memang ceweknya dapat duit lebih banyak. Soalnya soal finansial ya. Tapi kalau misalnya si cowoknya bekerja lebih keras dengan limit dia yang memang segitu, tapi dia nge-provide semuanya, ya why not? Itu kan berarti kan dia mempedulikan ego dia dibandingkan financial status dia. Kau bisa? Benar sih, aku juga setuju. Oke. Cuman harus ingat cowok itu manusia. Karena nggak semuanya itu cowok. Gini, menurut gue yang jadi permasalahan bukan permasalahan sih, banyak yang kasus di society itu cowok itu nggak bisa speak up soal emotion. Karena dia kan lemah, dianggap lu cowok emosional, cowok yang nggak bisa speak, maksudnya cowok yang nggak kuat, lemah gitu. Padahal kan sekarang cowok itu human gitu. Nah, kenapa cewek kalau misalnya nge-speak up soal emotion mereka, she is strong, she is this is that. Tapi kalau cowok yang speak up, anjing lemah. Malu. Bener, gue setuju itu. Nah, ya kan? Kenapa? Karena gitu? udah ada apa namanya? Stigma lagi dari masyarakat. Udah ada sebuah tatanan yang menyatakan bahwa cowok itu mesti seperti begitu. Balik lagi ke situ. Nah, tapi ya maksud gue Asian culture loh. Yeah. Asian culture itu banyaknya gitu. Nah, itu menurut gue kenapa ya udah cowok mau gimana ya udah, cowok mau nangis, nggak mau nangis, nggak mau nangis. Memang kalau lagi nggak bisa apa, lagi lemah, ya udah gak usah sok kuat gitu. Itulah balik lagi toxic masculinity. Ada satu lagi pertanyaan menarik. Sering ada istilah uang suami punya istri, uang istri punya istri. Itu gimana tuh? Ini pertanyaannya kita sepertinya harus tuju ke misal dulu yang jawab. Uang suami punya istri, uang istri punya istri. Ya realistisnya ya kita sebagai wanita ya bahagia gitu kan. Ya karena kan uang suami, uang istri, berarti kan kita mendapat yang lebih gitu kan. Tapi ya sebenarnya kalau dipikir ulang gitu kan, kita kan sebagai pasangan gitu, harusnya kita bisa sama-sama sharing gitu loh. Jangan kayak uang suami jadi sepenuhnya uang istri, ntar suaminya gimana dong gitu kan. Kita kan juga harus memikirkan posisi dia gitu. Beb, mau makan nasi goreng nggak ada duit. Boleh nggak duit? Duit kemarin dikasih saya dikit aja udah. Tapi kan repot jadinya. Tapi ya tergantung pasangan masing-masing sih. Saya juga nggak menjudge pasangan yang sepenuhnya uangnya kasih istri, dan juga ada pasangan yang Gimana cowok ngomong, iya duit gue semua ke istri kok, itu bullshit. ada simpan dikit ya. Pastilah. Dan faktanya adalah setiap cowok punya rekening atas nama orang lain. Kalau itu nggak tahu. Itu mungkin simpan jatuh. Iya. Kalau kita kan nggak tahu. Ya, kalau gue jujur aja, ya gue ada kok rekening di sini. Tapi itu my personal stuff. Nah, itu kan ada privacy dong. Ya lah, Oke, yang titip ke temen, Lex. Emang kayak lu.
Kisu. Oke. Jadi kalau menurut lu soal uang apa? Uang suami punyanya istri, uang istri punyanya istri. Gimana? Nggak masalah sih. Lu tipe yang bakal menyerahkan semua duit lu ke istri? Ya, kan gue udah jelasin, nggak semua. Ya gue tetap kasih aja portion yang menurut gue. Tapi kalau nggak ya rekening bareng aja, simple. Rekening bareng? Iya, jadi per bulan ya bagi aja. Kalau menurut gue financial staffnya, manajemennya kayak gini nih. Berapa persen, mungkin let's say 20% kita pakai untuk education anak-anak, 20% lagi untuk tabungan ke depan, 20% lagi untuk misalnya let's say emergency, berarti sisa 40% kan. Ya gua ngambil 10% dari yang punya gua untuk personal staff, 30% ya udah, ntar gua kasih istri gua. Ya dengan catatan pendapatan gua 200 juta ya kebetulan. 10% 20 juta juga, jadi masih bisa pakai. Oh ya, kalau tadi pendapatan cuma 10 juta, uang di kantor cuma 1 juta. Iya, kalau itu beda cerita. Lu makan apa? Itu harus 20% ya, bukan 10% lagi ya. 30 lah. 30. Untuk istri berapa tuh? 10. 10. 10. Ya, iya kan 10 kan ada, kan masih ada tabungan. Masih ada aset. Oh gitu. Gini, jujur deh, realistis deh. Lu kalau udah punya pasangan, kadang tuh lu mau beli sesuatu tuh lu pasti nanya. Kebanyakan. Ini pertanyaan menarik, berhubungan sama yang tadi lu bilang. Apa? Minta izin dulu atau beli dulu? Gue izin dulu sih. Tapi kan kalau dilarang tergantung sih. Kalau dilarang pasti gimana? discussion dulu sih. Kalau dilarang gimana? Tergantung barangnya. Mana tahu lu tiba-tiba mau beli moge? Gua gak suka. Muscle car? Masuk ke, ya tergantung, itu kan ada financial plan gua. Kalau misalnya, duit gua udah cukup nih segini, menurut gua ini nggak akan mengganggu financial gua nih, sampai untuk anak sampai segala macam nggak keganggu sama sekali nih. Terus gua mau beli, gua ngobrol dulu, gua mau beli nih, ini harganya segini. Menurut lo gimana? Kalau misalnya dia nggak setuju, ya udah terus. Yakin? Karena ya mobil tuh gua nggak terlalu gimana. Oke deh, barang yang udah fix lu suka banget. Coba. Mana gua tahu? Ya ada. HP aja gua HP murah. Oke, yaudah kalau misal minta izin dulu atau beli dulu? Kayak kalau cewek Beli dulu habis itu kita nggak tahu. Iya. Gini deh, realistis deh. Iya. Barang-barang di rumah. Kalau misalnya cewek lah, gue ada cewek gitu. Dia ada barang baru aja, gue juga nggak tahu. Jadi ya kita nggak tahu dia belinya kapan, dipakainya kapan juga nggak tahu. Kita tahu aja. Oh ada ini ya, kapan belinya? Oh 3 tahun lalu. Oh. Nggak tahu kan? Jadi kalau cowok minta izin dulu, kalau cewek? Enggak, bukan cowok. Ini speak on my behalf. Oke. Bukan cowok semuanya. Oke. Soalnya kalau lu bilang muscle car ya, gue nggak ada urgensi pengen gitu sih. Kalau duit lu udah cukup? Enggak juga. Enggak juga? Enggak punya. Oke. Mobil ya kalau ada udah. Kalau muscle car kayak Lebih terpengen beli saham ya? Investasi ya. Yes. Untuk masa depan gitu. Jadi cewek-cewek mulai nih masa depan yang cerah. Syarat pertama ingat ya, mesti pinter. Pintar guys. Iya. Yang kedua gue tambahin, mesti cantik juga. Yang ketiga harus olahraga. I won't deny that, but I won't agree with that. Oke. Nah kalau yang misal apa? Syarat pertama harus bertanggung jawab. Udah mau bikin harus tanggung jawab. Astaga. 18 plus. Udah lebih dari 18 kok, santai aja. Baru ulang tahun juga, jadi boleh Ayo, ucapin ulang birthday. tahun. Iya. Selamat ya. Ya makasih ya udah cover banget. Ini legal age. Udah 21 plus. Enggak, baru legal age. Iya. Tapi legal age di US. Di Indonesia mah udah lama legal age-nya. 18. Kenapa? Nggak boleh tutup. Hah? Masa segitu aja? Emang mau ngobrolin apa lagi? Nah, dulu? mau ngobrolin apa lagi coba?
coba ya kebanyakan kita ngobrolnya pas pasangan dan Iya. gitu kan. Yang udah punya pasangan lu. Di sini dalam ruangan ini cuma lu. Yang lagi deketin cewek nggak ada. Nggak tahu sih yang dulu di samping itu. Iya. Dia mah nggak lagi deketin cewek. Dia baru anniversary kok. Kan lu yang bikin dia putus. Kok gue yang bikin dia putus? Bantu dia putus. Aduh. Wah. Selama hubungan udah tidak cocok, kita menasehati teman. Udah boleh mikir-mikir. Kan gue nggak bilang mesti mutus. Nggak tahu sih. Kan gue bilangnya udah boleh dipikirin. Kan gue gak saranin putus. Dan dia mengambil keputusannya untuk putus. Berarti bukan salah gue. Sebagai teman yang baik kita selalu memberikan nasihat. Benar nggak? Gue ada pertanyaan. Menurut lo, ya, cowok itu harus bagaimana sih supaya terlihat something di mata lo? Sendiri something di mata lo. Ya ini balik ke tipe sih sebenarnya. Cuman let's say your type. Gue lagi bantuin lu, Win. Enggak. Nggak bisa. Gentleman. Aku suka pria gentleman. Ini di aku ya, berarti. Iya. Karena satu-satunya cewek di sini siapa? Ya mana tahu secara general gitu kan. Enggak. Lu. Gentleman. Gentleman. Nah, gue sama Charles tuh pernah bahas nih konteks gentleman itu gimana tuh. Iya. Gentleman itu gimana? Kalau versi aku ya. Bukain pintu kalau lagi turun. Enggak gitu juga sih, maksudnya Bukain ya. pintu, terus gendong lu turun. Ih, berasa princess ya. Oh itu udah bro. Atau sering dimasakin. Enggak gitu juga. Yang biasa aja. Cupu itu. Kalau aku sih tipe love language-nya itu kan act of service gitu kan. Jadi aku suka hal-hal kecil aja gitu. Ngapain rumah dia? Nyapuin rumah dia. Beliin baju gitu ya. Enggak beliin baju. Oh. Beliin mah independen kan? Independen. Beli sendiri dia. Pakai kartu kredit dulu. benar. Astaga. Hal-hal kecil aja sih, kayak contohnya bawain barang gitu-gitu. Ya kayak gentleman gitu lah. Terus ini hal umum ya, kalau kayak first date atau apa ya cowok yang bayarin. Ini ada teks pertanyaan. Bentar, Kenapa bentar. harus kecil? Bentar. Liz, Ini menarik soalnya. dia kasih dia bahas gentleman dulu, baru nanti kita serang dulu. Oh my god, kita sudahi aja guys. Lanjut. Ya, habis itu apa lagi ya? Tidak kasar sama perempuan. Kasar. Apa? Tidak kasar. Ya kasar apa maksudnya konteksnya? Kayak suka pukul perempuan atau apa gitu. Oh, physical abuse. Ya, physical abuse lah gitu. Ya gitu-gitu sih, yang gentleman lah. Bentar, Liz. Konsep gentleman tiap orang beda nih. Itu berarti love language lu. Iya. Bukan gentleman sebenarnya. Lebih tepatnya ke service sih kalau dari yang lu bilang. Karena kalau gentleman Gak mau nyuciin dulu baju dulu. nggak mau sih. Ngepelin rumah lu. Dia lebih Ya, bilang betul. udah cari apa aja online cleaner. Nggak ada sih, itu kan salah satu cara. Iya. Mana tahu ya kan, masa dia gentleman bukain pintu ya kan. Iya. Pegang tangan, silakan turun, tutup pintu. Waduh, makin kelepek-kelepek yang itu ya. Kalau lagi Udah tahu kan guys gimana cara deketin misal kan? kalau lagi jalan gitu kan, ada jalan-jalan sedikit berbatu. Iya, dipegangin. Salah gue soalnya. Oh ya by the way ini dua-duanya love language-nya act of service. Sama. Ya udah. Satu suka di service, satu suka menservis. Satu suka di servis, satu suka di servis. Konteksnya gimana? Coba? Satu suka di service, satu lagi suka menservis. Oke. Tadi baru lu mau tanya dia apa? Apa ya tadi? Udah lupain aja. Oh, nah kenapa cowok yang bayar dulu di first date? Kalau pribadi ya, untuk saya ya
ya aku merasa kayak dia menghargai gitu loh, menghargai aku gitu. Meskipun mau berapapun, tempat manapun, tapi ya kalau misalnya dia yang bayar gitu, lebih ke perasaan dihargai lah gitu. Kan lu udah ajak gitu kan. Ya kalau misalnya nih, let's say udah ngajak lu keluar, gue jemput deh. Habis itu yaudah kita kesini makan. Tapi dia nggak bayarin. Kayak 50-50 deh gitu loh untuk sekarang. Tapi dia tetap nganterin lu pulang, say hi to your mom and dad, and yaudah bye gitu. Jadi berarti lu dari dia bayarin lu itu, dia nggak bayarin lu itu, lu masa melihat act of service dia yang lain gagal? Tadi lu bilang bayarin 50-50 atau enggak? 50-50. Oh, 50-50. Maksudnya ya sesuai porsi bayar makanan lu. Itu 50-50 karena apa? Karena dia memang belum financial. Enggak, kita nggak usah. Kan ini Oh. first date loh. This is the first date, lu mana tahu financial Ya dia? mana tahu dia ada Iya, alasan. kalau lu udah tahu financial dia mau bahaya loh. Enggak, karena kan ada beberapa cowok yang bilang kayak kita 50-50 dulu ya karena gua belum punya uang gitu, Ya. karena gua belum Tunggu. punya gaji gitu. Kan ada first, alasan. gini, gimana deh? Misalnya nih ada cowok first date dekat lo gitu, pengen deketin lo terus ngomong, gue nggak bisa bayarin dulu nih, soalnya gue lagi gak ada duit gitu. Pandangan lo ke dia gimana? Ya udah, it's okay. Dia berani jujur itu yang Ya pertama. mungkin. Bentar. Dia berani jujur. Cowok punya yang ego, pertama. Oke. apalagi soal ekonomi. Ya terus mau gimana, orang dia belum punya uang untuk bayarin, ya udah 50-50. Tapi dia nggak, ya makanya dia nggak ngomong kenapa, dia cuma bilang, kayaknya lu sekarang 50-50, untuk today kayak 50-50 deh, first date ini gitu lah. Tapi act of service dia dari awal sampai akhir ada, cuma di payment dia aja yang 50-50. Dengan alasan yang tadi. Enggak, lu nggak tahu alasannya. Oke. Ini sekarang nggak tahu alasannya ya. Ya udah berarti mungkin konteks penilaiannya itu udah nggak 99% gitu, tapi lebih berkurang aja gitu konteks penilaiannya. Ya kan realistis. Kan aku nggak tahu alasannya. Tapi ingat guys, si Misal bilangnya tadi khusus first date mesti dibayarin. Date selanjutnya 50-50 gak apa-apa kok. Oh kalau dari selanjutnya kayak dibayarin, jadi sugar sister. Sugar sister. Iya. Yo, mungkin ya. Mungkin. Mana tahu misal tiba-tiba apa? Ya kan? Mau jadi sugar? Sugar manis dong. Oh, gitu. Bahaya ini bahaya. Aduh, bercanda. Nah, maksud gua berarti lu bisa, let's say gitu loh, lu kayak gitu. Berarti lu ngelihat pandangan lainnya tuh jadi buyar dong. Kalau misalnya cuma gara-gara dia nggak bayarin first date. Enggak bu ya, cuma berkurang aja nilainya. Iya, kenapa harus berkurang gitu? Padahal kan sometimes tuh ada circumstance yang nggak mungkin cowok kasih tau ke cewek. Atau justru si cowok mau tes lu aja. Nah itu gua nggak tahu lah, gua nggak pernah ngetes cewek soalnya. Charlie yang sering. Figurative and literal. Oh ya oke, kalau dia mau ngetes aku dan lain sebagainya, ya balik lagi ke yang pertama, kan aku bilang sesuai lah dengan value kita masing-masing gitu loh. Kalau misalnya dia kasih aku nggak Going too lari. far. Ya lari. Going too far. Jadi lari. Maksud gue, ya nggak masalah ini. Oh ini yang kita pernah ngobrol. Value dia tanggung jawab, dia bilang udah gini. Tapi kalau misalnya value soal life, soal religion berbeda sama Ya dia bisa menerima nggak? Tanpa suruh saya pindah, bisa nggak? ya kalau misalnya si cowoknya nggak masalah, tapi lu nya masalah nggak? Nah, karena gini, pengalaman gue nggak tahu sih, nggak tahu bisa lewat pengalaman ya. Beberapa ya jujur aja lah, gue kan kalau value gue soal religion ya mostly udah ngerti lah. Mostly itu yang gue dekat itu banyak kan Kristen. I don't know why, ya kan? Tapi ya sometimes they always say like they want to find the same religion with them. But in the end, is it really the most important things gitu? Tapi kan menurut gue kalau lu udah say that thing, lu udah put a barrier within you. Ngerti nggak? Pada saat lu membuat satu barrier di itu dengan you say, I want to find the same religion me. Di barrier itu sendiri, menurut gue orang-orang yang deketin dia jadi males. Kalau gue ya, ini gue jadi males gitu. Kayak lu udah put value lu kayak gitu, lu udah value lu soal religion kayak gitu. Kalau misalnya gue mau masuk dengan lu tahu value gue soal religion kayak gini, ya ngapain gue masuk lagi?
Ngapain gue wasted my time? Ya kan? Nah kalau lu gimana? Kembali lagi sih sebenarnya buat masing-masing orang kan. Cuma kalau aku sendiri ya harus dibicarain dulu baik-baik. Cuma kan aku juga punya pengalaman kan, kayak pertama dia menerima, tapi kedepannya itu jadi masalah gitu dalam hubungan gitu. Jadi ya tergantung gitu masing-masing orang. Cuma ya lebih bagus ya kalau bisa seagama ya udah why not gitu kan. Maksudnya bukan kita membentuk satu barrier enggak gitu, tapi ya kalau misalnya ada jalan yang tidak mempersulit ya kenapa harus memilih jalan yang sulit gitu loh. Apa sulitnya? Ya oke, apa sulitnya gitu kan. Banyak variabel-variabel yang kita gak tahu waktu udah jalani hubungan pas beda agama. Contohnya si pihak cowok mungkin ya kurang gitu kasih kita kayak oh kamu gak boleh deh pergi ke gereja gitu, apa alasan yang pasti gitu, atau kayak menghambat kita buat ke gereja, buat beribadah gitu. Itu kan udah jadi masalah gitu. Pernah gitu? Nggak tahu deh. Kan kalau gue jujur aja gue bodo amat sih. Lu mau pergi ya udah benerin aja. Soalnya kan people preference gitu, kayak kita kan namanya beragama gitu kan udah dibentuk gitu kan dari keyakinan kita gitu. Terus tiba-tiba kayak someone come dan dia tinggal bilang kayak lu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Mereka melarang kayak siapa sih lu gitu. Tapi Ya kan lu cuma sebagai pasangan gitu. Ya in the end yang bakalan survive dan lain sebagainya ya diri aku sendiri gitu. Ya kan kalau misalnya satu orang mau datang kan dia harus memperlengkapi hidup kita menjadi lebih bahagia, bukan menjadi beban gitu. Jadi ya buat apa? Tapi bener, pertanyaan gue nih, lu ada nggak nyuruh dia ikut? Enggak. Okay. Soalnya mostly maybe some people like why don't join me? Soalnya tadi di pernyataan dia sebelumnya dia ada bilang kayak gini, dia bisa nggak nerima agama gua tanpa suruh gua pindah ke agama dia. Tapi apakah bisa vice versa nggak? Nah, bisa nggak terbalik gitu? Lu bisa terima agama dia dan tanpa lu suruh dia pindah ke agama lu, bisa nggak? Karena kita ini kotanya jangan egois loh. Karena kalau misalnya lu berharap dia bisa terima segala macam, tapi lu nggak bisa terima dia. Segala macam. Bisa tapi dengan tapi jangan ada masalah di kemudian hari gitu. Ya enggak, kita set aside the problems gitu. Kita set aside the problems. Okay. You can or you can't. Oke, bisa, tapi tetap ada tapinya. Oke, tapinya apa dulu? Tapinya apa dulu? Apa dulu? Bisa, tapi ya harus benar-benar udah dibicarain. Pokoknya nanti kedepannya itu jangan jadi masalah, itu aja sih intinya. Karena gini loh, kalau menurut gua nggak akan ada masalah kalau misalnya lu nggak nge-mention apapun. Kayak misalnya dia mau ke gereja, gua mau ke gereja, oh yaudah, mau gua anterin nggak? Nggak usah deh, ya udah. Yang sering jadi masalah bukan masalah pemberian izin ke tempat beragamanya, yang paling nanti jadi masalah adalah ketidakcocokan dalam berpikir. Sering terjadi beda agama cara berpikirnya beda. Oh iya, totally. Iya, itu beda banget. Apalagi kalau kita ceritanya yang udah konteksnya lumayan jauh, beda banget. Gue sih nggak peduli sih, gimana? Kalau lu gak peduli, banyak orang peduli. Ya maksudnya karena gue nggak peduli, jadi gue nggak tahu. Iya, misal peduli. Ya bukan gue ngomongin dia, gue ngomongin gue, makanya gue. Ya udah, makanya kita tanya misal kan. Oh, iya. Kalau lu kan gue udah tahu jawaban lu apa. ya intinya dari semuanya sih kalau dalam hubungan ya, kalau versi aku mau yang nggak ada beban, dia harus melengkapi hidup aku, bukan aku yang harus melengkapi hidup dia. Jadi kalau memang dia nggak bisa, ya udah out aja gitu. Aku juga nggak maksa karena Tapi ya. bisa melengkapi hidup dia. Hah? Lu bisa melengkapi hidup dia. Ya kalau memang cocok, berarti bisa dong. Kalau memang dianya Belum tentu. nggak cocok, ya gimana? Lu mesti ingat dulu. Kemarin aku pernah cerita sama Kak Felix. Cowok pilih pasangan bukan masalah cocok atau nggak cocok. Ada 4 poin yang ada 4 kriteria. Sampai lupa gue. Astaga. Kita ngobrol terlalu banyak kan? Iya. Yang pertama dijadiin pajangan. Oh. Yang kedua dijadiin partner hidup. Yang ketiga dijadi penerus keturunan. Yang keempat jadi apa? Masih ingat? Nggak tahu.
pembantu. Ketahuan ya. Jadi lu bisa nggak lengkapi? Nah, lu mesti tahu juga si cowok itu cari apa dari lu. Nah, misalnya mostly people kayak gue maunya ini, gue maunya itu, gue maunya ini. Tapi lu bisa helping dia, Iya. helping dalam ini. Karena mostly itu cowok tuh nggak akan kelihatan dari awal. Struggle-nya tuh nggak akan kelihatan. Bakal kelihatan tuh kalau lu udah deket. Dan mereka tuh bakal nge-reveal itu kalau dia udah ngerasa deket dan nyaman. Karena back again, di society itu ya kayak gitu. Cowok itu nggak boleh kelihatan lemah. Cowok lemah dikit, habis gitu. Ya lu rasa aja deh. Ya nggak tahu sih, lu nggak ada sibling cowok gitu kan. Tapi kalau misalnya temen-temen cowok lu gitu, ada yang kelihatan lemah aja, mungkin di otak lu bisa kayak, masalah kayak gini, masa lu lemah sih? Padahal lu cowok, nah itu sering lo yang kayak gitu. Ya sebenarnya intinya ya ini kan preference ya. Kalau preference aku, dia mau ke hidup aku, dia fit in. Aku nggak mau, ya aku bakal fit in kalau memang kita cocok gitu kan. Tapi aku nggak akan merubah apapun yang dari aku gitu. Intinya kalau lu mau sama gua, lu bisa fit in gitu. Kalau nggak bisa ya udah berarti nggak cocok. Aku nggak akan memaksa. Kenapa? Ya menurut saya kalau dalam menjalin hubungan, aku harus bahagia dulu. Kalau dia bisa fit in ke lu, tapi lu nggak bisa fit in ke dia. Kalau aku nggak bahagia, ya buat apa gitu? Ntar kedepannya juga nggak akan works gitu hubungannya. Gitu. Kalau menurut gue lebih beda. Kenapa kalian nggak mencari sebuah kebahagiaan bersama? Ketimbang harus membahagiakan dari salah satu dulu. Enggak, kalau pandangan saya sih aku udah bahagia, dia udah bahagia, baru kita melengkapi bahagia itu bersama-sama. Kalau aku masih hancur, dia bahagia, aku nggak mau jadi toxic bagi dia. Kebalikannya juga, kayak aku kalau misalnya masih toxic, aku belum bahagia dan lain sebagainya, terus aku ketemu cowok yang memang udah bahagia, aku bisa membawa pengaruh buruk sama dia. Jadi aku nggak mau kata-kata bullshit yang bilang yaudah kita sama-sama membangun kebahagiaan. Itu pokoknya kalau buat aku sih kita sama-sama udah bahagia deh, intinya itu sih. Dan jangan banyak drama. Gue udah banyak cewek sih. Bahagia yang maksud aku sih kayak dia udah oke lah dengan dirinya sendiri, dia udah bisa menerima, dia udah tahu apa yang dia mau gitu. Tapi lu bisa mikir nggak kayak misalnya, bukan bisa mikir, sorry, itu kasar. Maksudnya lu pernah kebayang misalnya kadang itu cowok tuh mostly ya, cowok itu nggak akan nemu something tanpa dibilang gitu. Nggak tahu ya, ini gue tuh kayak orang yang karena terlalu gak peduli dan bodoh amat. Jadinya gue nggak melihat something tuh happy aja, ya udah gue life goes on like that, ya udah gitu loh. Nah jadi pada saat gue menemukan someone yang I think can bring happiness gitu, ya I give things gitu, maksudnya ya gue reveal things gitu loh for her gitu misalnya. Tapi bukan berarti gue nggak bahagia, karena ya gue udah bahagia dari awal. Ya udah, berarti Nah, aku udah mengakui. Ya, tapi bahagia gue lebih bahagia lagi kalau sama dia. Oh ya iya dong, pasti Iya. kita lebih bahagia kalau sama pasangan. Tapi kenapa? Maksudnya konteks lu tuh yang lu belum bahagia itu apa? Karena kan gini, kebahagiaan orang tuh beda-beda. Oke, itu pasti beda. Mungkin kebahagiaan lu banyak duit, mungkin kebahagiaan dia itu dia bisa makan enak tiap hari, misalnya. Itu kan berbeda dong. Lu punya duit bisa makan enak tiap hari sih. Tapi maksud gue, misalnya ya lu mau bahagia dulu. Dia kayak self love sih. Tapi ya udah, bahagia yang lu maksud tuh gimana? Ya kalau gua sendiri ya berarti ya. Ketika diri aku tuh udah merasa secure, kayak aku nggak insecure gitu kan, banyak cewek-cewek yang masih insecure gitu kan sama penampilannya, sama apapun gitu kan. Kalau misalnya dia udah berpasangan gitu, dengan sifat insecure dia gitu kan, itu bakal jadi problem gitu, secara sadar maupun tidak sadar gitu. Jadi kalau menurut aku ya udah bisa nerima diri sendiri gitu. Oke. Mungkin itu salah satunya sih. Kalau dari insecure tubuh ya, gue bisa bahas. Jangan bahas yang itu deh. Enggak, bukan itu maksud gue. Kata-kata dia tadi menyimpulkan bahwa saat ini dia dia insecure dan dia belum bahagia. Oh bukan, gue bukan ngomongin dia. Enggak, kalau dari kata-kata dia, konteks dia. Konteksnya kayak kalau misalnya untuk orang yang nggak serius sama banyak, misalnya lu ketemu cowok yang suka olahraga,
misalnya, atau orang cowok yang ngerti lah tentang nutrition, atau misalnya let's say lah dokter nutrition atau apa, ketemu dokter misalnya, kan mereka ngerti gitu cara untuk mendidik lo kurus, terus habis itu lu tinggal olahraga dan lain-lain, udah badan lu udah bagus, berarti insecure hilang. Bentar, saya di sini bukan merasa saya insecure. Oh iya, maksudnya dengan contoh yang lu. Bentar, Li, cewek insecure bukan masalah bentuk badan aja loh. Banyak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa aja ada yang insecure-nya. Bukan hanya bentuk badan. Ya menurut gue sih, cewek badan bagus pasti cantik sih. menurut gue ya. Balik lagi menurut gue. Ya, maybe lah, gue juga gak terlalu ngerti sih. Karena ya, gue balik dari gendut ke kurus ke badan yang lumayan bagus, terus ya udah gue gak ngerasa sirkuit di mana. Ya, body dysmorphic. Ya kalian kalau tahu body dysmorphic, itu adalah salah satu, bukan penyakit sih. Ya penyakit mental disorder, bukan mental disorder juga ya. Dia like mental problem lah. Dimana setiap kali kita ngeliat kaca, pasti kita kayak, duh, badan gue kurang nih, gede di sini, kecil di sini, kecil. Itu tuh untuk orang yang udah nge-gym, pasti selalu ada. Dan gue udah dari dulu udah ada, dari SMA. Pas pertama kali nge-gym sampai sekarang gitu. Kenapa kecil banget ini, kenapa nggak bisa lagi? Apalagi sulit perut gitu kan. Terus ada lagi sih yang aku maksud kayak kebahagiaan gitu kan. Maksudnya kayak bahagia diri sendiri itu ada konteks lain lagi gitu loh, bukan hanya masalah itu. Ya kan gue berdasarkan contoh. Iya, ya masa ini mau bahas masalah lain gitu loh, biar jangan salah sangka gitu loh. Iya, karena gue ya mungkin karena gue udah nge-solve my problem, ya mungkin itu sih. Mungkin karena gue udah ngerti problem yang gue solve dan menurut gue itu impactful untuk hidup gue, ya mungkin. Ya mungkin bahagia lainnya itu kayak mungkin dia punya masa lalu gitu kan, dia juga belum selesai sama masa lalunya. Dia kan ada kan, jadi ya maksudnya dia yang berbeda di muka Michelle. Jadi dia belum bisa bahagia juga kan. Ya maksudnya pasti terbayang-bayang gitu loh. Bener kan? Temen-temen gue ngomong, cewek banyak kok, cowok juga banyak. Yang lebih ganteng kan? Jadi maksudnya banyak gitu variabel-variabelnya. Oke. Nanti topik selanjutnya ya, yang masalah trauma. Yaudah, ini udah panjang banget nih kebetulan ya. Dan hari ini Michelle mau kasih kita makan. Mau kasih makan, seolah peliharaan ya. Kita bimbing. Dia ngelempar ikan gitu. Makan. Nah, gitu loh. Ya udah lah, tapi gini. Ini nggak ada conclusion seperti biasa. Kita ngobrol memang nggak ada conclusion. Ngobrol santai aja. Ya enggak, gue cuma ngomong kita nggak ada conclusion itu aja. Nih karena Charles yang suruh tiba-tiba, gue juga bingung. Michelle bingung, Charles juga bangsat. Jadi kebetulan kayak ginilah hasilnya. Dan ya balik lagi, inilah pendapat kita soal yang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Charles gitu loh. Gimana pasangan itu kayak gimana menurut gua, menurut Michelle, dan I think it's enough sih. Maksudnya kita nggak mungkin gali secret dari kita, bahaya sebenarnya. Nanti ada di konten bagian curhat. Nggak, jangan. Nah pokoknya. Dia personal staff tuh. No. Tapi gini, kita tuh pasti punya masing-masing permasalahan yang banyak. Cuma menurut gua bukan masalah self love yang pertama, tapi ya masalahnya you have to know your own problem dulu, baru lu bisa nge-solve. It's not always about self love, tapi menurut gue ya, it's not about always self love, tapi ya it's about the problem. Di saat problem itu penting untuk lu harus tahu cara nge-solve nya. Di saat udah tahu cara nge-solve nya, tetap akan ada problem lain, tapi menurut gue di saat udah mengenal cara nge-solve problem, itu akan easier to handle. Nah ini bisa bakal ketemu. Atau misal mau konklusi? Ya maksudnya bisa bakal ketemu ya cara nge-solve problem dia untuk sekarang. Tapi dia harus tahu dulu problem lu di mana. Simpel aja gitu. Cuman ya
untuk pasangan ya gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue juga masih single kan. Si playboy di sini lagi duduk di belakang layar kan, harusnya dia yang ngobrol bukan gue. Nah oke lah, ada panjang lah ya. Misal mau penutup nggak? Penutup lah sekali-sekali. Biar semuanya nonton. Gimana? Oh. Biasa Matthew menutupnya gimana? Terserah lu mau konklusi dulu, lu mau ngomong-ngomong apa dulu baru tutup. Oh. Ya, bilang aja. Goodbye guys. Konklusinya nggak ada. Konklusinya udah gak ada sih. Saya udah dibilang Felix semua dan itu. Ini nih contoh nih orang nih males nih. Iya. Ya, partner saya udah ngomong nih semua konklusinya ya. Terlalu. Gue tambahin deh sebelum misal nutup deh, biar gue dulu, biar misal mikir dulu. Tadi kan si Felix bilang mesti tahu dulu masalahnya Pak, bener. Tapi sometimes kebanyakan masalah kita solusinya gampang loh, hanya perlu menerima, acceptance. Enggak, beda loh, beda. Bukan masalah di itu doang. Menurut gua bukan ya acceptance ada ya. Banyak masalah bisa diselesaikan. Menurut gua accept-nya itu there is a problem. Itu Iya. yang harus di-accept dulu. Kadang tuh orang Di-accept dulu. Kadang tuh orang kayak ini bukan problem kok sebenarnya. Enggak, bisa dimulai dari acceptance dulu. Karena itu adalah kebanyakan masalah bisa selesai dengan dimulai dengan acceptance Ya itu dulu. gue setuju, di situ gue setuju. Acceptance juga ada problem. Iya. A big problem, a small problem is still a problem. Iya. Dan lu mesti menerima kenyataan bahwa itu adalah yang terjadi di hidup lu. Ini yang personal. Dan misal lanjut. Oke deh guys, bye bye. Astaga. Oke. Jangan personal.